Nama Letu Muhammad Fardana kini makin trending dan dipiralkan banyak media sosial usai ramai dirinya yang secara mengejutkan melamar Ayu Ting Ting tiba-tiba dalam waktu yang cukup singkat. Muhammad Fardana yang berprofesi sebagai tentara dari Kesatuan Yonif Rider Kostrad 509 Jember berpangkat Letnan 1 tersebut kini tengah bersiap melepas masa lajang dengan meminang Ayu Ting Ting yang notabene seorang public figure yang tentu saja gerak-geriknya banyak diincar awak media. Ramainya kabar rencana tersebut hingga banyak orang mencari tahu siapa Letu Muhammad Fardana sebenarnya yang memberikan kejutan dengan cara yang berbeda sebab keberaniannya tersebut. Inilah Buya Yahya yang menjelaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah sosok Letu Muhammad Fardana yang lahir pada tahun 1993, merupakan anggota Kesatuan Yonif Rider Kostrad 509 Jember berpangkat Letnan 1 yang menjabat sebagai Komandan Kompi Bantuan sejak November 2022, anak pasangan dari Darsil Akib, seorang mantan pegawai Mahkamah Agung yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung, dan Pujiah Lina, seorang pengacara yang memiliki kantor lembaga bantuan hukum Darsil Akib dan asosiasi di Jakarta Timur. Muhammad Fardana yang sejak lulus SMA langsung masuk di akademik militer pada 2017 hingga selesai, kemudian mendapat kesempatan melanjutkan militernya di Jepang selama 2 tahun. Tetapi yang kini membuat nama Letu Muhammad Fardana makin melambung tinggi adalah usai dirinya yang secara mengejutkan melamar Ayu Ting Ting dalam waktu yang cukup singkat. Meski dijodohkan kedua orang tua dari Ayu dan Muhammad Fardana yang di awal sudah saling mengenal, hingga terjadilah pertunangan sang letnan dengan Ayu Ting Ting yang langsung menerima lamarannya. Inilah sebuah bukti dan rejeki dari sebuah kebaikan. Meski dijodohkan kedua orang tua yang sudah dekat sebelumnya, namun di samping itu juga mereka saling mencintai satu sama lain. Dan inilah sebuah rencana Tuhan yang sangat baik untuk mereka berdua. Lantas untuk melihat marak komentar beragam soal hal ini hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait siapa Letu Muhammad Fardana dan apa tujuan sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang memberi pesan salah satu hal penting terkait ini. Semoga itu tanda pernikahan Anda pernikahan penuh berkah. Dengan menikah semakin baik, khususnya dengan orang tua. Orang cerdas ngerayunya mah dahsyat. Tidak usah bicara kita berbulan madu di atas awan hayal, akan tapi coba indahnya seorang suami pergi ke pasar, ke supermarket dengan istrinya. Coba bayangin saja, istrinya yang biasa belanja gula 1 kilo ini, tiba-tiba suami selalu menambahkan yang tambah 1 kilo, setiap tambah 1 kali, setiap tambah 1 lagi. Istrinya bilang, untuk apa sih bang? Sudahlah. Akhirnya sama suami dibayari sampai di rumah, sang istri memisah
yang satu tadi taruh di rak dan sisanya. Bang, sisanya bagaimana bang? Bungkus. Dibungkus bang? Iya. Terus dikirim. Bukan ibu abang, ibumu sayang. Oh, jatuh cinta yang kesekian kalinya. Itulah rayuan orang cerdas. Rayuan orang cerdas tuh begitu sebaliknya. Sekarang masuk jawabannya. Jadikan pernikahanmu, hei semuanya, agar berkah hidupmu semakin indah. Jadikan pernikahanmu sebab kalian semakin dekat kepada orang tua kalian. Rumusnya sederhana, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin dekat dengan bapak ibunya, bukanmu. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Karena kalau istrimu yang baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah, pantas kau titipkan benih di rahimnya. Jika suamimu orang soleh baik dengan bapak ibunya, dia laki-laki soleh yang layak untuk menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita. Ini kunci. Tolong menolong dalam berbakti. Saya makan ngomong pernikahan tuh terus tuh saya. Dulu belum nikah mah lupa dengan bapak ibunya. Setelah menikah jadi ingat, hebat, harus begitu. Mungkin istri yang ingatkan, bahkan suami ingatkan, dahsyat. Itu suami menghantar ke surga, istri menghantar ke surga. Ini orang yang punya iman. Dia menikah takut zina karena di hadapannya banyak godaan, maka dia menikah akan menemukan kebahagiaan. Kenapa? Dengan iman. Makanya akan ada tanggung jawab di situ. Dia adalah istriku, dia adalah suamiku. Siapapun dia harus aku hormati, aku muliakan. Kalau ternyata perjalanan hidupnya ada masalah dan problem, maka itu adalah ujian untuk naik pangkat lagi. Maka jadikan pernikahanmu semua agar hidupmu berkah dan semakin indah. Jadikan pernikahanmu sebab kalian semakin dekat dengan orang tua kalian. Dan rumusnya itu sederhana. Wahai suami, ajarkan istrimu agar semakin hari semakin dekat dengan bapak ibunya, bukan denganmu. Karena jika istrimu dekat dengan kedua orang tuanya, maka dia adalah wanita solehah dan pantas kau titipkan benih di rahimnya, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan membahas Letu Muhammad Fardana dan Ayu Ting Ting secara langsung sebagai motivasi dan tuntunan kebaikan untuk kita semua, bahwa sebuah pernikahan sebaiknya juga bisa lebih mendekatkan kepada kedua orang tua, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah pernikahan yang hebat tidak terjadi ketika pasangan sempurna berkumpul, tapi itu terjadi ketika pasangan yang tidak sempurna berkumpul dan belajar untuk menikmati perbedaan satu sama lain. Ingat bahwa pernikahan terbesar dibangun di atas kerjasama tim, rasa saling menghormati, kekaguman yang sehat, dan porsi cinta dan kasih sayang yang tak pernah berakhir, serta lebih mendekatkan kepada seluruh keluarga dan tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.